Kenapa Tuhan mereka berkata, kau sudah mukallaf, ya mukallaflah. Belajarlah Islam dengan benar, belajar Al-Quran dengan benar, belajar hadis dengan benar, baca sejarah dengan benar, dan jangan sekali-sekali engkau menghina dan mengolok-ngolok Tuhan orang lain. Maka Tuhan mereka berkata di dalam sebuah surat Al-Quran, di ayat surat Al-An'am ayat 108. Di situ dikatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairin ilmin. Artinya, dan haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Saudaraku, kita melihat dalam hari-hari ini bagaimana para mukallaf itu ingin melaporkan para apologet Kristen. Ya, padahal kalau kita melihat mereka duluan yang menghina, mereka duluan yang mengorek-ngorek isi Alkitab, lalu mereka baca firman Tuhan, dan firman Tuhan yang mereka baca itu ditafsirkan menurut udelnya mereka, menurut pemikiran mereka, tanpa memikirkan perasaan kita orang yang percaya bertakwa kepada Adonai Yesus HaMashiach. Seandainya hal ini terjadi pada mereka, yang pertama sekali kita akan dicap penistaan agama. Yang kedua, maka kita akan berurusan dengan hukum. Yang ketiga, sesegera mungkin mereka berbondong-bondong secara berjamaah melaporkan kita dan dibawa kita ke ranah hukum, Bapak Ibu. Nah, inilah yang kita lihat hari-hari ini di media sosial. Padahal Tuhan mereka sendiri sudah berkata kepada mereka, sudah memberikan warning kepada mereka supaya tidak boleh menghina, mengolok-ngolok iman orang lain. Tidak boleh menghina Tuhan orang lain. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Kenapa Tuhan mereka berkata, kau sudah mukallaf, ya mukallaflah. Belajarlah Islam dengan benar, belajar Al-Quran dengan benar, belajar hadis dengan benar, baca sejarah dengan benar, dan jangan sekali-sekali engkau menghina dan mengolok-ngolok Tuhan orang lain. Mengolok-ngolok iman agama orang lain, mengolok-ngolok menertawakan kitab orang lain. Pelajari apa yang menjadi imanmu, pelajari apa yang menjadi kepercayaanmu, dan tingkatkan ketakwaanmu kepadaku. Ini sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Tuhan. Maka Tuhan mereka berkata di dalam sebuah surat Al-Quran, di ayat surat Al-An'am ayat 108. Di situ dikatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairin ilmin. Artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Ini kata Al-Quran. Kenapa? Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Pikirkan baik-baik. Tuhanmu sudah memberikan warning kepada kamu supaya kamu jangan pernah mengganggu iman orang lain, menghina Tuhan orang lain. Kalau kata Alkitab yang luar biasa tertulis dalam Alkitab, apabila sesuatu yang tidak kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, maka kamu jangan melakukan, kamu jangan perbuat kepada orang lain. Kalau kamu tahu bagaimana sakitnya dicubit, kamu jangan pernah mencubit orang lain. Kalau kamu tahu bagaimana sakitnya dihina, maka kamu jangan pernah menghina orang lain. Apalagi kamu menghina sesembahan lain yang tidak kamu sembah. Di mana letak adab budi pekertimu? Di mana letak hati dan pikiranmu? Bukankah al-adabu fawqal ilmi? Adab itu bagian daripada ilmu. Bahkan sebagian para alim ulama berkata adab bukan bagian daripada ilmu, bahkan adab itu di atas daripada ilmu. Nah, jadi pesan saya kepada para mukallaf, coba koreksi diri kalian. Jangan sedikit-sedikit kalian bawa ke ranah hukum,
kalian bawa dan lapor supaya bahwa ini adalah penistaan agama. Jangan malu dong sedikit. Kalian yang mengorek-ngorek Alkitab, ya, membaca Alkitab seenaknya kalian, lalu kalian tafsirkan seenak udelnya kalian. Kami diam. Tetapi ketika kami jawab dan mempertanyakan imanmu, kamu bilang kami penistaan agama, tidak ada otak. Tidak ada otak. Ya, saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Memang ini yang terjadi. Otaknya tidak ada. Persis seperti anak kecil. Dia bercanda gurau sama temannya, sahabatnya, teman sepermainannya. Tetapi ketika kesenggol sedikit dengan orang yang lebih kuat daripada dia, lalu dia lari. Ayahnya bertanya, kenapa kamu nangis? Ayah, saya dipukul sama teman. Kenapa dipukul? Itu ayah yang baik. Ayah yang bijak akan bertanya, kenapa kamu dipukul? Salah siapa? Bagaimana kronologi kejadiannya sehingga kamu dipukul orang? Tapi kalau ayah yang tidak baik, bapak yang tidak baik, akan menyalahkan orang lain. Dan bapak yang tidak baik itu akan berkata, ini temanmu itu kurang ajar, kita harus bawa dia ke kantor polisi. Ya, ini bapak yang tidak baik. Tapi bapak yang baik, bapak yang bijak akan menyelesaikan masalah dengan anaknya. Jangan sampai contoh yang saya sampaikan ini, jangan sampai contoh ini kalian melakukan. Malu sekali. Jangan seperti anak kecil sedikit-sedikit lapor sama orang tua. Kalau orang tua kalian bijak, maka orang tua kalian akan memberikan nasihat kepada kalian. Tetapi bila orang tua kalian tidak bijak, maka orang tua kalian akan berkata bahwa dia kerana hukum, memang kurang ajar itu. Ya, bahkan orang tua yang tidak bijak juga akan berkata dengan menyebut nama Tuhan, kita harus membela ini, kita harus membela itu, kita harus membela ini. Bapak yang bijak akan berkata, nak, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini bapak yang bijak. Ya, bapak yang bijak tidak mau sesama anaknya dengan orang lain itu terjadi permusuhan, terjadi kebencian, terjadi dengki, dendam. Tidak mau. Bapak yang bijak akan mengajarkan anaknya, kasihilah musuhmu, nak. Kasihilah orang yang membenci kamu. Kasihilah orang yang menertawakan kamu. Kasihilah orang yang memukul kamu. Ini bapak yang bijak. Dan doakan mereka, nak, agar mereka besok menjadi baik dan lebih baik daripada hari ini. Ini bapak yang bijak. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya selalu mengajak saudara semuanya untuk tetap pergi memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Hanya dengan Injil seseorang itu bisa diubahkan. Apanya yang diubahkan Bang Pendi? Bukankah Bang Pendi dari saya kenal waktu di YouTube pertama sampai hari ini kulit masih hitam tuh? Bukan itu. Tetapi yang diubahkan oleh Tuhan yang pertama sekali adalah pembaharuan budi kita. Akhlak kita, adab kita, budi pekerti kita, sopan santun. Kita punya sifat kasih, artinya karakter kita itu akan diubahkan. Dan kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan sifat-sifat Tuhan ketika kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan akan melekat pada kita Bapak Ibu. Maka dari itu jangan pernah bosan untuk memberitakan Injil. Satu ayat saudara temukan, satu ayat saudara ketahui, satu ayat juga saudara harus beritahukan kepada mereka. Kenapa Bang Pendi? Ingat apa kata Alkitab. Apabila kita tidak pergi memberitakan Injil, kita tidak menceritakan who is the Jesus, man huwa Yesua kepada orang luar sana Bapak Ibu, dosa mereka akan ditangguhkan atas kita. Ya, darah mereka akan ditangguhkan atas kita. Memang saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, tidak semua orang Kristen itu menjadi pendeta. Saya sangat setuju. Tidak semua orang Kristen itu menjadi gembala. Tidak semua orang Kristen itu menjadi guru sekolah minggu. Tidak semua orang Kristen itu menjadi WL, singer, song leader, dan pemain musik di gereja. Tidak semua orang Kristen itu menjadi penerima tamu Bapak Ibu. Ya, menjadi pengkhotbah. Tetapi ingat dan harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Semua orang Kristen itu harus menginjil. Ya, semua orang Kristen harus menginjil. Pergi beritakan Injil. Hanya dengan Injil,
dengan kasih, bangsa dan negara kita aman, damai, makmur, tentram. Kita bersyukur Tuhan yang kita imani dalam pribadi Adonai Yesus HaMasiah, Tuhan yang kita kenal dalam pribadi Adonai Yesus HaMasiah, tidak pernah memerintahkan kita, tidak pernah menyuruh kita untuk kita menghafal seluruh isi Alkitab. Tuhan hanya menyuruh kita baca firman Tuhan, lalu renungkan apa yang kamu baca. Renungkan siang dan malam. Inilah yang disenangi oleh Tuhan. Setelah kita renungkan, kita lakukan. Apa yang kita renungkan? Baca, renungkan, lakukan. Tuhan tidak berkata, baca dan hafalkan apa yang kamu baca. Tidak. Hebat kan Tuhan kita? Maka dari itu Bapak Ibu, ayo kita pergi beritakan Injil. Pergi beritakan firman Tuhan. Pergi beritakan kabar baik, kabar sukacita. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik lewat dana, doa, dan motivasi yang saudara berikan. Apapun yang Bapak Ibu taburkan, semua dikembalikan oleh Tuhan berlipat ganda. Bapak Ibu ingat, Alkitab berkata apa? Upah kita itu sama. Penginjil dan yang memberi minum buat para penginjil, yang memberi minum buat para nabi, upahnya sama di hadapan Tuhan. Terima kasih.